Sejak awal sejarahnya, manusia selalu hidup berdampingan dengan pertanyaan. Kita menatap langit, menyaksikan kelahiran dan kematian, merasakan sakit, kehilangan dan keajaiban, lalu bertanya, apa arti semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul karena manusia malas menerima jawaban, melainkan karena realitas terlalu luas untuk langsung dipahami. Ketidakpastian adalah pengalaman paling awal manusia. Alam tidak selalu ramah, hidup tidak selalu adil, dan kematian datang tanpa penjelasan. Di hadapan dunia yang seperti itu, manusia menyadari satu hal yang mengganggu, bahwa ada begitu banyak hal yang tidak kita ketahui. Ketidaktahuan ini menimbulkan kegelisahan, dan kegelisahan itu menuntut sesuatu, penjelasan, pegangan, atau setidaknya rasa aman. Karena itulah manusia cenderung merasa lebih nyaman dengan jawaban yang pasti. Kepastian memberi ilusi kendali, seolah dunia yang kacau dapat diringkas menjadi satu kesimpulan sederhana. Dalam masyarakat, jawaban pasti sering dianggap sebagai tanda kedewasaan, sementara keraguan dipandang sebagai kelemahan. Padahal, tidak semua pertanyaan memang bisa dijawab dengan jujur. Di titik inilah gagasan tentang agnostik sering disalahpahami. Agnostik bukan sikap acuh tak acuh, dan bukan pula penolakan terhadap Tuhan. Ia adalah pengakuan yang tenang bahwa ada batas pada pengetahuan manusia, bahwa mungkin ada realitas yang melampaui bahasa, konsep, dan keyakinan kita. Mengakui aku tidak tahu bukan berarti berhenti mencari. Justru sebaliknya, itu adalah awal dari pencarian yang lebih jujur. Dibutuhkan keberanian untuk hidup tanpa kepastian metafisik yang mutlak, tanpa berlindung pada jawaban yang belum tentu benar hanya demi rasa aman. Video ini bukan upaya untuk meruntuhkan iman, dan bukan pula ajakan untuk merayakan keraguan. Ini adalah perjalanan untuk memahami manusia sebagai makhluk pencari makna, yang seringkali terjebak antara keinginan untuk tahu dan ketakutan akan ketidaktahuan. Sebuah perjalanan tentang keberanian paling sunyi dalam sejarah manusia. Keinginan manusia untuk memahami dunia seringkali berubah menjadi kebutuhan untuk merasa aman. Sejak masa paling awal, hidup manusia dipenuhi ketidakpastian. Cuaca yang tak terduga, penyakit yang datang tiba-tiba, dan kematian yang tidak bisa dijelaskan. Dalam situasi seperti itu, pertanyaan saja tidak cukup. Manusia membutuhkan pegangan yang memberi rasa stabil di tengah kekacauan. Dari sinilah kepercayaan mulai terbentuk. Pada mulanya, kepercayaan tidak hadir sebagai sistem kebenaran yang kaku, melainkan sebagai cara manusia berdamai dengan dunia. Melalui mitos, alam yang menakutkan menjadi lebih bisa dipahami. Melalui ritual, manusia merasa memiliki hubungan dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Kepercayaan memberi makna, dan makna memberi ketenangan. Namun seiring waktu, sesuatu berubah. Kepercayaan yang awalnya lentur perlahan mengeras. Cerita berubah menjadi doktrin, simbol berubah menjadi aturan, dan pencarian makna mulai digantikan oleh tuntutan kepatuhan. Di titik ini, manusia tidak lagi sekedar mencari pengertian, tetapi mulai mempertahankan jawaban yang sudah ada. Dorongan untuk mempertanyakan pun mulai dibatasi. Pertanyaan dianggap mengganggu keseimbangan, bahkan berbahaya. Bukan karena pertanyaan itu salah, melainkan karena ia mengancam rasa aman yang dibangun dari kepastian. Ketika jawaban sudah dianggap final, ruang untuk ragu pun menyempit. Konflik ini bukanlah konflik antara iman dan ketidakpercayaan, melainkan konflik antara keberanian untuk bertanya dan keinginan untuk merasa pasti. Banyak dogma lahir bukan dari niat buruk, tetapi dari ketakutan manusia menghadapi ketidaktahuan. Kepastian dijaga karena ia menenangkan, meski tidak selalu jujur. Sejak saat itu, dalam sejarah manusia, keinginan untuk pasti seringkali lebih kuat daripada kejujuran untuk mengakui batas pengetahuan. Dan di sanalah akar persoalan dimulai. Masalah mulai muncul bukan ketika manusia mencari Tuhan, tetapi ketika Tuhan dijadikan jawaban terakhir untuk semua pertanyaan. Pada titik ini, pencarian berhenti, dan kepastian mengambil alih. Apa yang sebelumnya menjadi sumber makna, perlahan berubah menjadi penutup diskusi. Ketika Tuhan ditempatkan sebagai jawaban final, pertanyaan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari perjalanan, melainkan sebagai ancaman. Bertanya dipersepsikan sebagai tanda kurang iman, atau bahkan pembangkangan. Padahal, tanpa pertanyaan, kepercayaan kehilangan kedalamannya, dan berubah menjadi kebiasaan yang kaku. Dalam banyak masyarakat, konsep Tuhan kemudian dipakai untuk melegitimasi kekuasaan. Aturan, norma, dan keputusan manusia diberi cap ilahi,
agar tidak bisa diperdebatkan. Dengan cara ini, kritik terhadap manusia dapat dengan mudah disamakan dengan penentangan terhadap Tuhan. Ruang dialog pun menyempit, dan keraguan kehilangan tempatnya. Kepastian semacam ini memang menenangkan, tetapi juga berbahaya. Ia menciptakan garis tegas antara benar dan salah. Kompleksitas manusia direduksi menjadi kesimpulan sederhana, dan perbedaan pandangan dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan yang sudah mapan. Yang sering terlupakan adalah bahwa Tuhan, dalam banyak tradisi awal, justru hadir sebagai misteri, bukan sebagai kesimpulan. Ketika misteri itu dipaksa menjadi jawaban mutlak, yang hilang bukan hanya keraguan, tetapi juga kerendahan hati. Manusia mulai berbicara atas nama Tuhan, seolah memahami sepenuhnya kehendaknya. Disinilah keraguan menjadi sesuatu yang ditakuti, bukan karena ia merusak iman, tetapi karena ia membuka kembali ruang pertanyaan yang telah ditutup. Dan bagi sistem yang berdiri di atas kepastian mutlak, pertanyaan selalu menjadi ancaman paling besar. Di tengah perdebatan tentang Tuhan, ada satu kekeliruan yang terus berulang, yaitu menyamakan agnostik dengan ateis. Padahal keduanya berangkat dari posisi yang berbeda. Ateis mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada, sementara agnostik berhenti sebelum sampai pada kesimpulan itu. Agnostik tidak menolak keberadaan Tuhan, tetapi juga tidak mengklaim kepastian tentangnya. Ia mengakui bahwa ada batas pada kemampuan manusia untuk mengetahui realitas metafisik. Sikap ini bukan bentuk kemalasan intelektual, melainkan kehati-hatian. Dalam dunia yang kompleks, tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan tegas tanpa menyederhanakan kenyataan. Bagi banyak orang, posisi ini terasa tidak nyaman. Manusia cenderung menyukai kejelasan dan garis yang tegas. Mengatakan "aku tidak tahu" sering dianggap sebagai tanda kebingungan atau ketidaktegasan. Padahal justru disitulah letak kejujuran agnostik, bahwa keberanian untuk tidak mengaku tahu lebih dari yang benar-benar dipahami. Agnostisisme juga bukan sikap netral yang dingin atau tanpa nilai. Ia tidak berkata bahwa hidup tanpa makna, tetapi mengakui bahwa makna mungkin tidak datang dalam bentuk jawaban final. Keraguan dalam konteks ini bukan kebingungan, melainkan kesadaran akan keterbatasan perspektif manusia. Dengan memahami perbedaan ini, agnostik tidak lagi terlihat sebagai ancaman, melainkan sebagai jembatan. Ia membuka ruang dialog antara iman dan penolakan, antara keyakinan dan skeptisisme. Di tengah dunia yang terpolarisasi, posisi ini justru menawarkan ketenangan, sebuah ruang untuk berpikir tanpa harus segera memilih kubu. Sejak awal peradaban, manusia hidup di antara dua dorongan besar, yaitu keinginan untuk memahami dan kebutuhan untuk percaya. Akal memberi kita kemampuan untuk bertanya, menganalisis, dan menguji. Iman memberi kita keberanian untuk melangkah ketika jawaban tidak kunjung datang. Keduanya tidak selalu bertentangan, tetapi seringkali saling menarik ke arah yang berbeda. Akal bekerja dengan cara memecah realitas menjadi bagian-bagian yang bisa dijelaskan. Ia bertanya bagaimana dan dengan mekanisme apa. Dari akal lahir sains, teknologi, dan pengetahuan yang membuat manusia mampu membaca pola alam semesta. Namun akal memiliki batas yang tak bisa ia lewati. Ia bisa menjelaskan bagaimana bintang terbentuk, tetapi ia terdiam ketika ditanya mengapa keberadaan itu sendiri ada. Di sisi lain, iman hadir justru di wilayah yang tak bisa disentuh akal. Ia tidak selalu menjawab bagaimana, tetapi memberi makna pada mengapa. Iman menawarkan arah, harapan, dan rasa keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri manusia. Namun iman pun memiliki batasnya sendiri. Ketika iman berubah menjadi klaim absolut tentang cara kerja dunia, ia sering berbenturan dengan kenyataan yang terus berubah. Disinilah ketegangan itu muncul. Akal merasa iman terlalu cepat puas dengan jawaban. Iman merasa akal terlalu dingin dan tak pernah selesai bertanya. Manusia lalu terombang-ambing di antara keduanya, mencoba memilih satu dan menyingkirkan yang lain, seolah hidup harus ditentukan oleh satu sisi saja. Agnostik berdiri tepat di batas itu. Ia tidak memusuhi akal, tetapi juga tidak menyingkirkan iman. Ia menerima bahwa ada wilayah yang bisa dijelaskan, dan ada wilayah yang harus dibiarkan tetap menjadi misteri. Bukan karena misteri itu suci, tetapi karena manusia memang terbatas. Dalam posisi ini, agnostik berperan sebagai penjaga batas. Ia mengingatkan sains agar tidak berubah menjadi kesombongan intelektual. Ia juga mengingatkan iman agar tidak berubah menjadi penutup pertanyaan. Agnostik berkata, ada hal-hal yang bisa kita ketahui, dan ada hal-hal yang harus kita akui belum kita pahami.
Mungkin disitulah keseimbangan manusia berada, bukan pada kepastian total dan bukan pula pada penolakan makna, melainkan pada kesadaran bahwa hidup dijalani di antara dua jurang, rasio yang terus bertanya dan iman yang terus berharap. Dan di antara keduanya, manusia belajar untuk tetap rendah hati. Banyak orang mengira bahwa iman adalah tentang kepastian, tentang keyakinan yang bulat, tanpa celah dan tanpa retak. Keraguan sering dipandang sebagai musuh iman, sesuatu yang harus disingkirkan, disembunyikan, bahkan ditakuti. Padahal jika kita jujur pada pengalaman manusia, justru di sanalah iman paling sering lahir. Keraguan muncul bukan karena seseorang malas percaya, tetapi karena ia peduli. Ia bertanya karena ia ingin mengerti, bukan karena ingin meruntuhkan. Orang yang benar-benar mencari makna tidak pernah berhenti pada jawaban pertama. Ia berhenti sejenak, meragukan, lalu melangkah lagi. Dalam proses itu, iman tidak hancur, ia justru diuji. Iman tanpa pertanyaan seringkali rapuh. Ia berdiri tegak selama tidak diguncang, tetapi runtuh ketika berhadapan dengan kenyataan yang tak sesuai harapan. Sebaliknya, iman yang pernah diragukan telah melewati api. Ia mungkin tidak lantang, tidak fanatik, tetapi lebih tenang dan dewasa. Ia tidak perlu membuktikan dirinya dengan kemarahan. Sejarah dipenuhi oleh tokoh-tokoh besar yang hidup dalam keraguan. Para filsuf, mistikus, bahkan tokoh religius sendiri sering menuliskan kegelisahan mereka. Mereka bertanya, mereka gelisah, mereka merasa jauh, namun tetap bertahan dalam pencarian. Bukan karena mereka yakin sepenuhnya, tetapi karena mereka jujur pada ketidaktahuan mereka sendiri. Keraguan bukan penolakan terhadap Tuhan, ia adalah penolakan terhadap kepastian palsu. Keraguan adalah keberanian untuk berkata, "Aku belum tahu, tapi aku tetap mencari." Dalam sikap itu, ada kerendahan hati yang sering hilang dalam iman yang terlalu yakin pada dirinya sendiri. Agnostik hidup di ruang ini, ruang di mana iman tidak dipaksakan dan keraguan tidak dipermalukan. Ia tidak berteriak tentang kebenaran, tetapi juga tidak menertawakan makna. Ia berjalan pelan, sambil menerima bahwa sebagian perjalanan memang harus ditempuh tanpa peta yang jelas. Mungkin justru di sanalah iman paling manusiawi berada. Bukan pada jawaban yang keras dan final, tetapi pada kesediaan untuk terus bertanya tanpa kehilangan rasa hormat pada misteri. Dunia modern bergerak sangat cepat. Informasi datang tanpa henti, teknologi menjanjikan jawaban instan, dan hampir setiap pertanyaan terasa harus segera diselesaikan. Namun di tengah kemajuan itu, manusia justru mengalami krisis yang lebih sunyi, krisis makna. Kita tahu lebih banyak dari sebelumnya, tetapi sering merasa lebih kosong. Di satu sisi, ada iman yang mengeras, keyakinan yang tidak lagi mau berdialog, yang melihat dunia dalam hitam dan putih, benar dan salah, kawan dan lawan. Di sisi lain, ada nihilisme yang tumbuh diam-diam, pandangan bahwa tidak ada makna, tidak ada arah, dan tidak ada alasan untuk peduli. Dunia modern terpolarisasi di antara dua ekstrem ini. Agnostisisme muncul sebagai ruang di tengah kekacauan itu. Ia tidak menawarkan jawaban final, tetapi menawarkan kejujuran. Ia mengakui bahwa sains telah memberi kita kekuatan besar, tetapi belum mampu menjawab pertanyaan terdalam tentang tujuan hidup. Ia juga mengakui bahwa agama memberi banyak makna, tetapi sering gagal ketika memaksakan kepastian pada dunia yang terus berubah. Dalam masyarakat yang saling berteriak tentang kebenaran, agnostik memilih untuk mendengarkan. Ia membuka ruang dialog, bukan untuk menyamakan semua pandangan, tetapi untuk mengakui keterbatasan masing-masing. Dalam sikap ini, perbedaan tidak lagi menjadi ancaman, melainkan cermin untuk memahami diri sendiri. Agnostisisme modern juga menawarkan pendekatan etika yang berbeda. Ia tidak mendasarkan moralitas pada ancaman hukuman ilahi atau janji keselamatan mutlak. Tanggung jawab moral lahir dari kesadaran bahwa manusia hidup bersama manusia lain, bahwa tindakan kita berdampak di sini dan sekarang, terlepas dari apapun yang menunggu setelahnya. Di dunia yang bising oleh klaim, agnostik adalah suara yang pelan. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi, dan tidak menjanjikan surga. Ia hanya mengingatkan bahwa hidup tetap harus dijalani dengan empati, kejujuran, dan rasa tanggung jawab, bahkan ketika kita tidak tahu jawaban akhirnya. Mungkin itulah mengapa agnostisisme terasa semakin relevan hari ini, bukan sebagai ideologi baru, tetapi sebagai sikap batin. Sebuah cara berdiri di dunia modern tanpa kehilangan akal, dan tanpa mematikan rasa takzim terhadap misteri. Ada ketakutan yang jarang diucapkan,
tetapi sering dirasakan, yaitu bagaimana jika hidup ini tidak memiliki jawaban terakhir? Bagaimana jika tidak ada satu kesimpulan metafisik yang menutup semua pertanyaan kita? Bagi banyak orang, ketakutan inilah yang membuat kepastian terasa begitu menggoda. Namun hidup tanpa jawaban final bukan berarti hidup tanpa makna. Justru sebaliknya. Ketika tidak ada satu jawaban absolut yang menjamin segalanya, manusia dipaksa untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri. Makna tidak lagi diturunkan dari langit, tetapi dibangun melalui pilihan, tindakan, dan cara kita memperlakukan sesama. Tanpa janji kepastian metafisik, setiap momen menjadi lebih berharga. Setiap keputusan memiliki bobot. Kebaikan tidak dilakukan demi pahala yang pasti, dan kejahatan tidak dihindari hanya karena takut hukuman. Moralitas lahir dari kesadaran bahwa hidup ini rapuh, singkat, dan saling terhubung. Hidup tanpa jawaban final juga mengajarkan kerendahan hati. Kita berhenti merasa paling benar. Kita berhenti memaksa orang lain mengikuti keyakinan kita. Kita belajar bahwa manusia lain pun sedang berjalan dalam kebingungan mereka sendiri, dengan luka dan harapan yang mungkin tidak pernah kita pahami sepenuhnya. Dalam ketidakpastian itu, ada keindahan yang sering terlewat. Hidup menjadi proses, bukan kesimpulan. Perjalanan, bukan pengumuman hasil. Kita tidak lagi sibuk membela jawaban, tetapi lebih hadir dalam pengalaman, dalam cinta, kehilangan, kegagalan, dan keheningan. Agnostik menerima hidup seperti ini bukan dengan putus asa, tetapi dengan ketenangan yang dewasa. Ia tidak menutup kemungkinan akan adanya makna yang lebih besar, tetapi ia juga tidak menggantungkan seluruh hidupnya pada sesuatu yang belum ia pahami. Ia hidup sebaik mungkin, di sini dan sekarang. Mungkin itulah keberanian sejati, bukan mengetahui segalanya, tetapi tetap hidup dengan penuh tanggung jawab meski tidak tahu akhirnya kemana. Sejak lama, manusia berusaha menangkap Tuhan dengan kata-kata. Kita memberi nama, konsep, definisi, bahkan batas. Kita ingin Tuhan bisa dipahami, dijelaskan, dan diamankan dalam rumusan yang rapi. Namun setiap kali Tuhan terasa telah selesai, sesuatu yang penting justru hilang. Tuhan yang selesai adalah Tuhan yang tidak lagi menggetarkan. Ia tidak lagi mengundang pertanyaan, tidak lagi menumbuhkan kerendahan hati, dan tidak lagi membuka ruang keheningan. Ketika Tuhan dijadikan kesimpulan, ia berubah dari misteri yang hidup menjadi jawaban yang kaku. Agnostik memandang Tuhan dengan cara yang berbeda, bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan, tetapi sebagai pertanyaan yang harus dijaga. Bukan karena Tuhan kecil, tetapi justru karena terlalu besar untuk dipadatkan ke dalam kepastian manusia. Dalam ketidaktahuan itu, Tuhan tetap agung. Tuhan sebagai pertanyaan tidak menuntut kepatuhan buta. Ia menuntut kejujuran. Ia tidak memaksa manusia untuk percaya, tetapi mengundang manusia untuk merenung. Dalam posisi ini, iman tidak lagi menjadi teriakan, melainkan bisikan yang halus. Bahaya terbesar bukanlah meragukan Tuhan, melainkan merasa telah sepenuhnya memahaminya. Disitulah kesombongan spiritual lahir. Disitulah kekerasan atas nama kebenaran mulai menemukan pembenarannya. Tuhan yang dipahami secara total seringkali lebih mencerminkan ego manusia daripada misteri ilahi. Dengan membiarkan Tuhan tetap menjadi misteri, manusia justru menjaga kesakralannya. Ketidaktahuan menjadi bentuk penghormatan, diam menjadi bentuk ibadah, dan pertanyaan menjadi jalan spiritual yang tidak pernah benar-benar berakhir. Mungkin Tuhan tidak meminta untuk dipastikan, tetapi untuk dihormati. Tidak untuk diselesaikan, tetapi untuk terus dicari. Dan dalam pencarian itu, manusia tidak kehilangan makna. Ia justru menemukannya dalam kerendahan hati. Pada akhirnya, manusia selalu berada di jalan yang sama, berjalan sambil bertanya. Kita lahir tanpa pengetahuan tentang makna hidup, dan mungkin kita akan meninggalkan dunia ini dengan pertanyaan yang sama. Namun di antara dua ketidaktahuan itu, kita hidup, mencinta, kehilangan, dan berharap. Hidup bukanlah tentang seberapa banyak jawaban yang berhasil kita kumpulkan, melainkan seberapa jujur kita menjalani ketidaktahuan kita sendiri. Ada keberanian yang sunyi dalam mengakui bahwa kita tidak tahu. Keberanian untuk tidak bersembunyi di balik kepastian palsu, dan tidak lari ke dalam kekosongan makna. Di antara iman dan ketidaktahuan, manusia menemukan ruang yang rapuh tetapi manusiawi. Di sana, iman tidak berubah menjadi fanatisme, dan keraguan tidak jatuh menjadi keputusasaan. Keduanya berdiri berdampingan, saling menahan, dan saling mengingatkan. Manusia bukan pemilik kebenaran, melainkan peziarah makna. Kita berjalan dengan peta yang tidak lengkap, kompas yang kadang goyah, dan tujuan yang tidak selalu jelas.
Namun justru di sanalah keindahan hidup muncul, dalam perjalanan bukan pada garis akhir. Mungkin hidup memang tidak dimaksudkan untuk diselesaikan. Mungkin makna tidak diberikan sebagai jawaban, tetapi sebagai undangan. Undangan untuk hidup dengan lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih bertanggung jawab terhadap sesama. Dan ketika semua pertanyaan akhirnya terdiam, yang tersisa bukan kepastian, melainkan keheningan yang penuh makna, dan keheningan yang tidak kosong, tetapi menerima. Disitulah manusia berdiri, di antara iman dan ketidaktahuan. Dan mungkin itu sudah cukup.